Masih kurang 200.000. Hutangku padamu akan lunas. Aku juga bisa pergi dengan tenang. Shixiong, jangan hentikan pengobatan ya. Selama ini, berkatmu yang meminjamkan uang untuk pengobatanku. Kalau tidak, aku mungkin sudah tidak ada sampai sekarang. Tapi kali ini, dokter juga bilang, bahkan jika aku terus berobat, umurku mungkin tinggal setengah tahun lagi. Terus bertahan, tidak ada artinya. Lalu bagaimana dengan Li Yingshui? Bukankah kau paling mencintainya? Masa kau ingin sampai mati? Dia masih dibohongi dan membencimu sepenuh hati? Ziwang. Dia membenciku. Masih lebih baik daripada setelah tahu kebenaran, dia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesedihan. Amo, jangan buru-buru begitu. Tidak, aku terlalu mencintaimu. Di dalam ruangan, ada wanita yang paling kucintai dan saudara yang paling kupercaya. Masuk. Bersihkan semuanya. Xiao Xue, kita selalu begini. Apa tidak apa-apa? Memang kenapa? Demi uang, dia bisa melakukan apa saja kan? Aku belum puas. Beli 2 kotak lagi. 50.000 ini, anggap saja bayaran jasamu. Tunggu di depan pintu. Jangan pergi kemana-mana. Amo, kita lanjutkan saja. 3 tahun lalu, aku dan Li Yingshui masih bersama. Merayakan 10 tahun pacaran. Berkata cinta sampai mati. Merencanakan masa depan hanya untuk kami. Aku, Li Yingshu, seumur hidup hanya akan menikahi Su Ziwang. Sehidup semati, cinta sampai akhir. Aku, Su Ziwang, seumur hidup hanya akan menikahi Li Yingshui. Sehidup semati, cinta sampai akhir. Dulu aku juga kira kami akan menikah dan punya anak. Hidup bahagia selamanya. Sampai ayah Li Yingshui meninggal mendadak. Setahuku, keluarga tunanganmu selalu kesulitan. Setelah kejadian ini, ibunya bunuh diri lompat gedung karena sedih dan marah. Adiknya punya sakit jantung, sekarang masih di ICU. Sebenarnya apa maksudmu? 10 yuto untuk membeli jasa pengacara hebat Shu, membela keluarga He. Tidak mungkin. Kau pernah membela keluarga He, jadi kau tahu, di Jiangcheng, kami bisa membereskan siapapun. Kau juga tidak ingin keluarga Li. Hancur berantakan, kan? Kasus keluarga Li menggemparkan seluruh kota. Dampaknya besar. Sebagai pengacara, aku paham betul cara-cara keluarga kaya seperti keluarga He. Jika masih melawan, bahkan nyawa Li Yingshu bisa terancam. Jadi, hanya ada satu jalan untukku. Kenapa kau mengkhianatiku?
Membela pembunuh ayahku. Ziwang, apa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini? Apa keluarga He mengancammu? Katakanlah, katakan. Beritahu aku. Jujur saja. Aku dan He Yishu sudah lama bersama. Dia lebih cantik darimu. Dan juga lebih lembut darimu. Apalagi, keluarga He sudah berjanji padaku akan memberikanku biaya pembelaan sebesar 10 juta. Mulai sekarang, kita bukan lagi satu strata sosial. Jangan mencariku lagi. Suziwang, perasaan kita selama 10 tahun, benarkah tidak bisa menandingi 10 juta? Ya. Ziwang, Ziwang. Ketika bertemu Li Yingsue lagi, sudah 3 tahun kemudian. Saat itu dia sudah sukses dalam karier dan bersinar gemilang. Hal pertama yang dilakukannya adalah memaksa membeliku untuk menjadi pelayannya. Lalu seperti ini. Dia melimpahkan semua kepedihan dan kebenciannya padaku sebagai balasan. Tapi dia tidak tahu. Setelah 3 tahun dikurung dan disiksa keluarga He, aku mengidap penyakit terminal yang tinggal menunggu ajal. Tinggal 150.000 terakhir. Li Yingsue, karena kau tak butuh aku lagi. Tunggu saja sampai aku melunasi hutang terakhir di dunia ini. Lalu aku akan pergi ke tempat yang selamanya tak bisa kau temukan. Menunggu kematian dalam kesunyian. Amo, aku semakin menyadari betapa aku mencintaimu. Sungguh ingin terus bersamamu. Tak terpisahkan selamanya. Hanya orang bodoh yang mau berpisah darimu. Aku bersumpah, hanya akan mencintaimu selamanya. Amo, nanti kalau sudah punya anak, kita buka penginapan di Dali dan hidup bahagia sampai tua. Setuju? Ziwang, nanti kalau sudah punya anak, Pak kita buka penginapan di Dali dan hidup bahagia sampai tua. Setuju? Baik. Baik. Nyonya Li, kamar sudah selesai dibersihkan. Terkadang aku berpikir, mengapa aku begitu mencintaimu? Mencintaimu hingga tak bisa melepas. Mungkin karena hanya kamu. Di saat tersulit dan paling putus asa, memberikanku 10 juta yuan untuk mendukung karierku. Rp10 juta itu, bukankah aku yang memberikannya? Yingsue, tidak tidur semalaman. Aku ingin menyiapkan untuknya sarapan yang lengkap. Tolong kamu yang pergi ke sana. Baik. Gobuli dari timur kota. Yutiao Tianjin dari utara kota. Susu kedelai dari barat kota. Dan Cheongfan dari selatan kota. Harus sampai dalam waktu setengah jam. Kalau sudah dingin, beli lagi. Aku ingat di Hedong. Sepertinya ada kafe baru buka. Bawakan aku kopi americano. Jangan pakai gelas kertas. Dan tambahkan banyak es. Baik. Bahkan begini kamu tidak marah. Kopimu. Akan kulihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Ziwang, aku sungguh berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu,
Mana mungkin aku bisa hidup tenang seperti sekarang? Amo, aku sudah tidak bisa kembali. Tapi karier Ying Shui dan penyakit Huan-Huan butuh biaya. Di kartu ini ada 10 juta yuan. Kudapatkan dengan mengorbankan sisa hidupku. Amo, kaulah orang paling kupercaya. Berjanjilah padaku. Tolong jaga baik-baik Ying Shui untukku, ya? Baik. Sampai sekarang, Xiao Shui selalu menghina. 10 juta yuan itu pemberianku. Dia mencintaiku sepenuh hati. Ziwang, terima kasih ya. Kalau begitu, doakan kalian bahagia. Masih tidak marah? Akan kulihat sampai kapan kamu bisa menahan diri. Ziwang. Ziwang. Ziwang, ini. Xiao Shui, kopi ini ada es batu. Perutku sakit sekali. Amo. Berapa kali aku bilang padamu, lambung Amo tidak baik. Dia tidak boleh minum yang dingin. Kau taruh begitu banyak es batu untuknya. Apa kau mau membunuhnya? Bukan aku dia. Amo, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Ayo. Aku cuma kambuh sakit, Mark. Dia langsung menyewa seluruh rumah sakit untukku. Inilah yang disebut cinta sejati. Kekasihku, semoga lekas sembuh. Kak, kakak ipar, kalian berdua terlalu manis. Tetap bersama selamanya. Bagaimana mungkin Li Yingshui bisa buta mata dan hatinya sampai segini? Dulu kau bukan, karena kau mengorbankan setengah masa depan dan separuh nyawamu untuk menukar 10 juta itu. Amanya mungkin dia seperti sekarang. Suhu di luar turun. Bawakan jaket Amo. Ongkos kirim. Harus sampai dalam 10 menit. Li Ying Shui, tinggal 100.000 terakhir. Aku bisa melunasi semua utang di dunia ini. Kau dan aku takkan bertemu lagi. Berpisah dengan damai. Cari siapa? Maaf. Yingshui, aku tahu kamu akan datang. Acara kumpul-kumpul kali ini, kami sama sekali tidak mengundang Suziwang itu. Menurut kalian, kalau Su Ziwang itu tahu Ying Shui sekarang bersinar sangat terang, akankah dia menyesal atas keputusannya dulu? Sudah pasti. Pasti. Dia pasti menyesal setengah mati. Benar sekali. Su Ziwang? Kenapa dia datang? Nona Li, jaket tunanganmu sudah sampai.
Terima kasih. Ziwang. Tanganku agak berminyak. Bagaimana kalau kamu bantu aku memakainya? Baik. Cepat lihat. Su Ziwang ini kok bisa jadi pembantu Ying Shue? Itu artinya dia pantas mendapatkannya. Dulu, seisi kelas, siapa yang tidak tahu? Ying Shu mencintainya sampai gila-gilaan. Bahkan demi bersamanya, dia kuliah di Binhai yang 1000 mil jauhnya dari rumah. Kalau dia tidak mengkhianati Ying Shue, sekarang setidaknya setengah dari grup Li. Pasti akan menjadi miliknya. Dia pantas mendapatkannya? Benar. Bajingan yang demi uang bisa mengkhianati cinta seperti ini. Sekarang pun jika dia kena penyakit mematikan, memang di puncak perlu didesali. Iya kan? Ying Shue. Betul. Li Yingshui, harapanmu tak lama lagi akan terwujud. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ziwang. Tinggallah minum sebentar. Aku. Amo. 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 Amo, kamu tidak apa-apa? Awalnya aku berpikir, karena kita teman Seiklos, biarkan dia tinggal minum segelas. Tak disangka sudahlah. Aku tidak menyalahkannya. Bukan aku. Dia. Dia sama sekali tidak menyalahkanmu. Apalagi yang kau bantah? Berdiri. Apa aku mengizinkanmu pergi? Aku mau kau minta maaf pada Amo. Hanya minta maaf tidak cukup. Orang seperti dia harus diberi pelajaran nyata. Minuman yang Amo berikan tadi, kan dia tidak mau minum. Maka kembalikan semuanya padanya. Benar! Kembalikan padanya. Jangan harap pergi. Tambah kehidupan 96 diraya. Ditambah minuman keras tinggi. Kalau diminum, bisa bahaya. Ying Shue, bagaimana kalau kita maafkan saja? Bisa terjadi masalah. Tidak. Aku sudah bilang, aku takkan biarkan siapapun menyakitimu. Selama aku ada, siapapun tak boleh menyakitimu. Habiskan minuman ini, urusan ini selesai. Jika ku beritahumu, minum ini akan membunuhku. Apa kau tetap memaksaku? Kepercayaanku padamu telah habis 3 tahun lalu. Sudah lulus. Menurutmu, apa aku masih bisa mempercayaimu? Minum! Lanjutkan. Jika kau tak mau melanjutkan, boleh saja. Kecuali kau memberitahuku 3 tahun lalu. Apakah ada alasan tersembunyi yang kusembunyikan? Tidak ada alasan tersembunyi. Aku hanya tidak mencintaimu lagi. Ziwang, bodoh sekali aku. Masih berharap padamu. Ini, aneh. Bukannya Su Ziwang sama sekali tidak mencintai Ying Shue. Bagaimana bisa masih ada fotonya? Ya, aku ingat foto ini. Itu saat mereka masih bersama, foto pasangan sebagai janji cinta. Sepertinya sudah lebih dari 10 tahun. Kakshu, rencanamu benar-benar hebat. Mengeluarkan foto lama seperti ini, ingin menciptakan kesempatan lagi, agar Ying Shue melihatnya. Apa yang dikatakan Amo, semuanya benar? Ya, yang dikatakannya benar.
Aku memang sudah tidak mencintaimu lagi. Bagaimana mungkin aku menyimpan fotomu? Fotoku ada di tanganmu. Membuatku muak. Li Yingshi, kamu tidak tahu, foto inilah yang menopangku melewati banyak hari gelap. Yingshu, saat kalian menikah nanti, jangan sampai lupakan, kami teman sekelas ini. Ya. Tenang saja, teman sekelas Ying Shue. Pasti tamu VIP pernikahan kami. Yingshu, aku ingat kamu pernah bilang, yang paling kamu sukai adalah hari hujan. Aku ingin bersamamu, jalan-jalan ke sungai berdua saja. Suzy Wang, kamu turun. Pulang sendiri naik taksi. Sekarang aku benar-benar tidak enak badan. Bolehkah aku tinggal lebih lama? Berpura-pura menyedihkan seperti ini. Bukannya cuma ingin uang. 50.000 yuan. Seperti biasa, membeli harga dirimu. Cukup kan? Jalan. Kalau tahu akan seperti sekarang, mengapa harus dari dulu? Beberapa orang mungkin sampai mati akan menyesali keputusan yang mereka buat sendiri. Pergi, pergi. Tinggal 50.000 terakhir. Utangku di dunia ini akan lunas. Dan kamu, aku juga tidak akan menginginkanmu lagi. Kamu tidak apa-apa. Nyawa orang jahat itu panjang. Menurutku dia sengaja berpura-pura seperti ini untuk menipu uang. Kak, jangan hiraukan dia. Aku dengar di gunung ini ada pohon tua berusia ratusan tahun. Konon, pasangan yang berdoa di bawahnya akan hidup bahagia sampai tua. Kakak dan Kak Ipar harus mencobanya. Baik, ayo pergi. Semoga kita hidup bersama sampai rambut memutih. Tidak berpisah seumur hidup. Ziwang, bagaimana kalau engkau juga menulis permohonan? Pria ingkar janji. Berhak menulis permohonan apa? Itu penghinaan terhadap dewa. Kak Ipar, kakak terlalu baik hati. Jangan pedulikan dia.
Xiao Shui, barusan aku dengar dari pendeta tahu, permohonan yang sudah ditulis harus dilempar oleh orang tercinta. Bisa tolong lemparkan untukku? Baik. Xiao Shui, barusan kau melempar apa? Bukan apa-apa, hanya sampah. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih. Xiao Shui, biar aku yang lakukan. Benar, Kak. Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Su Ziwang, apa yang kamu pura-pura ini? Kita semua ini laki-laki. Jangan kira aku tidak tahu. Segalanya yang kamu lakukan ini bukannya hanya demi menarik perhatian Xiao Shui. Kamu berpikir terlalu jauh. Kamu tahu tidak? Aku sangat membencimu. Meski aku sudah lama mendampinginya, tapi aku sadar. Dia sama sekali tak bisa melupakanmu. Kalau menurutku, lebih baik kamu mati saja. Su Ziwang, kakak ipar. Ini. Amo, kamu tidak apa-apa? Cepat pergi. Senior, kamu sudah sadar? Maaf membuatmu khawatir. Ayo. Senior, aku sangat sedih melihatmu seperti ini. Katakan saja kebenarannya. Dia sudah takkan percaya lagi. Lagi pula, waktuku pun tinggal sedikit. Kebenaran masa lalu itu, biarkan terkubur selamanya saja. Kebenaran apa? Apa kebenarannya? Su Ziwang, apa kebenaran yang baru saja kamu bicarakan? Mungkinkah kepergianmu saat itu benar-benar ada alasan tersembunyi? Su Ziwang, katakanlah. Bukankah kamu sudah tahu, aku memang mencintai uang. Dulu demi 10 juta yuan, aku bisa menjualmu tanpa ragu. Inilah satu-satunya kebenaran. Aku bahkan masih menyimpan terhadap pria sepertimu yang demi uang bisa mengkhianati cinta sedikit ilusi. Masuk. Amo sudah memberitahuku, kamulah yang menjatuhkannya. Dia sekarang terbaring di ICU, membutuhkan transfusi darah. Kesalahan yang kau lakukan harus kau perbaiki. Apa yang kalian lakukan? Tidakkah kau tahu lukanya parah? Aku hanya membalas dengan perbuatan yang sama. Nonali, aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Tidakkah kau tahu tubuh senior sudah? $50.000. 50.000 baru aku akan mendonor. 50.000? Orang serakah seperti kamu tahu berapa pentingnya Amo bagiku? Bagaimana mungkin sama seperti biasanya? Asal 50.000. Li Yingsue, 50.000 terakhir ini bisa melunasi hutang terakhirku di dunia dan membuatku lenyap sepenuhnya dari duniamu. 50.000! Tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau tidak, biar aku mati sekalipun, tidak akan mendonorkan darah untuknya. Sudah 400 cc. Cukup. Belum cukup?
Asal bagus untuk Amo, lanjutkan. Sudah 800 cc. Alat menunjukkan kondisi tubuh Tuan Su sangat buruk. Harus segera hentikan pengambilan darah. Karena demi Wang, dia bisa melakukan apa saja. Meski dia mati, oh itu sudah takdirnya. Lanjutkan. Kakak kelas. Qingqing, aku berutang padamu. Akhirnya sudah terlunasi. Kakak kelas, ayo kita pergi. Biarkan aku menemanimu pergi ke tempat yang tak bisa ditemukan siapapun. Kalau kau ingin berobat, akan kucarikan dokter terbaik untukmu. Kalau kau tak ingin diobati, akan kutemani sampai detik terakhir. Boleh kakak kelas? Baik. Kau setuju? Bawalah aku ke tempat yang takkan pernah ditemukan Li Yingsue. Baik. Tunggu aku. Setelah urusan selesai, aku segera menjemputmu. Ya ampun, bertahun-tahun tak kulihat perempuan setia seperti ini. Agar tunangannya langsung melihatnya saat sadar, dia rela 3 hari berturut-turut, begadang menjaga di samping ranjang. Ini mungkin hanya ada di dongeng belaka. Benar? Mari pergi. Kakak Ipar, kau tak tahu? Selama pingsan ini, kakakku menjagamu tiap hari di ranjang. 3 hari 3 malam tak tidur. Hanya menantikan kau sadar, hampir menjadi batu penanti. Huan. Terima kasih, Yingsue. Asal kau sembuh, meski harus merelakan nyawaku, aku rela. Bagaimanapun, kalau bukan kau, penyelamat kami, yang menghabiskan tabungan, menyumbang 10 juta untuk usahaku, dan menyembuhkan sakit jantung Huan, keluarga Li kami sudah hancur berantakan. Ngomong-ngomong, baru dengar dari Huan. Besok di pesta pencatatan perusahaan, kau akan mengajar pendamping pria untuk memukul gong bersamamu. Apakah itu aku? Aku ingin memberitahumu nanti, tak kusangka kau sudah tahu. Amo, kaulah satu-satunya pemeran utama dalam hidupku. Karena itu kuharap, di hari terpenting ini, pemeran utama di sampingku tetap kamu. Ziwang, 10 tahun lagi, aku pasti jadi tokoh besar di dunia bisnis. Saat itu nanti, kita tetap bersama, ya? Pasti. Ayo kita kaitkan kelingking. Kau harus selalu menemaniku, tak pernah pergi. Dan aku juga berianji, saat grup Liku melantai di bursa, satu-satunya pemeran utama hanya akan jadi kamu. Kait kelingking. Pesawat terbang besok malam. Nanti ku jemput kau. Li Yingsue, janji terakhir antara kita telah hancur berkeping. Kalau begitu, saatnya kita berpisah untuk selamanya. Nona Li, mendekatlah sedikit lagi pada Tuan Zhou. Ya, seperti itu. Sangat serasi. Baiklah, kita ambil satu foto lagi ya. Baik. Tuan Su, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tuan Su, ingin latar warna apa? Hitam putih. Selama bertahun-tahun ini, aku tak bisa meninggalkan jejak di dunia ini. Sebelum meninggalkan kota ini, aku ingin membawa satu foto. Baik, aku mengerti. Silakan.
Nonali dan Tuan Zhou. Saya adalah pasangan ideal di dunia bisnis. Konon mereka sudah bertunangan lama sekali. Kapan rencananya melangsungkan pernikahan? Ini sepertinya kami belum... Amu, sebenarnya aku sudah menyiapkan kejutan lain untukmu. Amu, aku sudah memesan tempat pernikahan. Tepat sebulan lagi, maukah kau menikahiku? Katakan ya. Katakan ya. Ya. Konon katanya saat Direktur Lee Group ini jatuh miskin tunangannya. Sama sekali tidak meninggalkannya, menguras tabangannya untuk mendukungnya memulai usaha. Kini mereka berdua akhirnya bersatu. Benar sungguh jodoh yang ditakdirkan. Sudah selesai. Foto Anda sudah jadi, terima kasih. Omong-omong, bolehkah aku minta satu negatif foto ini? Aku ingin memajangnya di toko foto kalian. Penuh dengan cerita. Baik, terima kasih. Cium! Cium! Cium dong! Ling Sue, kita berpisah di sini. Masing-masing menjalani hidup. Sue, kamu kenapa? Mengapa? Tiba-tiba merasa, hilangan sesuatu yang penting. Tidak apa-apa. Itu, bisakah kamu membantuku menghadapi? Wartawan dulu. Aku ingin menyendiri sebentar. Baik. Zhang, petugas Zhang. Nonali, apa kamu masih kontak dengan Suzy Wang? Seorang bajingan yang bisa mengkhianati cinta demi uang. Siapa yang mau berhubungan dengannya? Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba menanyakannya? Kasus keluarga He tahun lalu. Karena terkait beberapa hal perlu diselidiki ulang. Sebagai penanggung jawab kasus ini, saat memeriksa ulang berkas kasus, aku menemukan beberapa kebenaran yang tersembunyi. Suzy Wang mungkin terlibat dengan pikiran yang berbeda. Pada masa itu, kecelakaan ayahmu melibatkan terlalu banyak pihak berkuasa. Suzy Wang, dia tidak mengkhianatimu demi uang. Sebaliknya, dia mengalami ancaman tertentu. Dia melakukannya untuk melindungimu sehingga terpaksa pergi ke keluarga He. Di keluarga He itu, kehidupannya sangat sulit. Setahun lalu, karena Allah SWT, dia diusir dari keluarga He. Kemudian kami menemukan dia memiliki banyak riwayat kunjungan rumah sakit. Setelah memeriksa arsipnya, kami baru tahu dia menderita kanker rahim akhir. Apa katamu? Nona Lee. Mungkin kita salah menilai Suzy Wang. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat. Suzy Wang, jawab teleponnya. Aku mohon, cepat angkat teleponnya. Silakan coba lagi nanti. Cepat, di depan. Kendarai lebih cepat. Selamat tinggal. Ling Sue. Berhenti. Ziwang. Shu Ziwang.
Kenapa barang-barangmu hilang semua? Sebenarnya, kamu pergi kemana? Kasus itu ada perkembangan besar. Barang-barang yang ada sekarang sudah cukup untuk menjatuhkan keluarga He. Tapi, apakah harus diberikan secara anonim lagi? Anggap saja ini untukku. Obsesi. Dalam hatiku ini. Kalau Li Yingxue tahu, selama bertahun-tahun ini, meskipun kondisimu parah, kamu masih berjuang untuk kasus ayahnya. Apakah dia akan menyesal? Pesawat tinggal landas dalam beberapa jam. Sebelum pergi, bisakah kamu temani aku ke suatu tempat dulu? Maaf, Direktur Li. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tak ada kabar tentang Tuan Xu. Ziwang, sebenarnya kamu di mana? Mengapa kesempatan untuk menjelaskan saja tak mau kau berikan padaku? Ziwang? Ziwang. Sudah sampai di depan rumah. Kenapa tidak masuk sebentar dulu? Ibu Kepala, aku lebih baik pergi. Aku takut mereka melihat. Bisa berdampak buruk untuk panti asuhan. Bahkan jika seluruh dunia tidak mempercayaimu, aku akan tetap berada di sisimu. Aku tidak percaya. Pemuda penuh keadilan itu dulu bisa berubah menjadi seperti yang mereka katakan. Pengkhianat serakah yang tamak. Ziwang. Kakak ditipu lagi oleh sampah masyarakat itu. Kamu bilang apa? Kakak kipar. Aku tahu kakak takut membuat kakakku sedih. Tidak tega memberitahunya yang sebenarnya. Tapi apakah kakak akan hanya diam saja melihat kakakku terus ditipu oleh orang jahat itu? Tanpa tahu apa-apa? Xue, sebenarnya semua ini adalah tipu muslihat Ziwang untuk menipumu agar berubah pikiran. Kamu bilang semua ini palsu? Kalau begitu, soal dia kanker stadium akhir itu... Aku sudah menyuruh asisten menyelidik ke rumah sakit. Sekarang seharusnya sudah ada hasilnya. Tuan Zhou, kami sudah menyelidiki semuanya. Mengenai diagnosis kanker stadium akhir, Fujivak, itu adalah hasil yang dibeli dan dipalsukan oleh oknum rumah sakit. Kakak sudah dengar semuanya kan? Suziwang ini benar-benar sangat jahat. Tidak bisa dimaafkan. Sampai sekarang, dia masih sengaja pura-pura menyedihkan untuk menipumu. Untuk orang seperti dia, kakak benar-benar tidak boleh lagi menyimpan sedikit pun harapan. Tidak akan. Tidak akan pernah lagi. Suziwang, harapan terakhirku padamu sudah hancur berantakan. Sayangnya sampai sekarang tidak ada sedikit pun jejaknya. Kalau tidak, kalau aku menangkapnya, pasti akan kuhukum dia. Aku ingat satu tempat. Dia pasti ada di sana. Mungkin kita benar-benar salah paham tentang Suziwang. Suziwang, jawab teleponnya. Aku mohon padamu, cepat jawab teleponnya. Suziwang, katakan, segala yang kuperoleh dengan susah payah, mana mungkin kuberi kau kesempatan merebutnya kembali? Bila dihitung waktunya, kalau kalian tak berpisah, anaknya pasti sudah cukup besar kan? Sayangnya, gadis keluarga Li itu buta mata dan hatinya sampai melewatkan orang yang paling mencintainya. Jaga dirimu. Hei Zhu, kau memang di sini. Ziwang, aku tahu. Kau iri melihat kebahagiaanku dengan Shock Sui. Sampai berpura-pura kena kanker.
lalu menghilang hanya demi menarik perhatiannya. Tapi takkan kau sadar, menipu Siok Sue seperti ini. Itu keterlaluan. Suzy Wang, rupanya aku terlalu mengagumimu. Tak kusangka kau lebih tak berperan manusiaan. Dari penjahat paling kejam dan brengsek di dunia. Bukan, dengarkan aku. Bapak orang. Apa maksud kalian? Ini panti asuhan. Ikat dan bawa dia pulang. Ikat dia dan bawa dia pulang. Lepaskan aku, Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. kepala sekolah. Kakak seperguruan. Mereka semua tidak bersalah. Bisa bergaul dengan orang seperti ini. Mau apa lagi mereka? Orang baik. Bapak pergi. Lepaskan aku. Jangan, lepaskan kakak seperguruan. Li Yingshu, kalau suatu hari nanti kau menyadari bahwa semua yang kau yakini, semuanya palsu, apakah kau akan menyesal? Kakak seperguruan, maafkan aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi, terus menerima perlakuan tidak adil seperti ini. Kali ini, aku pasti akan ungkap semua kebenaran yang terjadi dulu. Aku akan membersihkan namamu. Siok Sue, bagaimana kalau kita lupakan saja? Ini bisa merenggut nyawa. Kakak ipar, kau terlalu lembut hati. Penjahat seperti ini, mati ribuan kali pun tak akan cukup. Kau masih membelanya. Kau bahkan tak setara sehelai rambut pun. Dari Amo, masih mau bersaing merebut perhatian? Kau pikir kau pantas? Suzy Wang, permainan balas dendam terhadapmu ini tidak akan pernah berakhir. Kecuali kau mati atau aku mati. Kalau tidak, sisa hidupmu akan kau habiskan untuk menebus dosa. Amo, hujannya terlalu deras. Jangan sampai kedinginan. Ayo kita masuk. Baik. Li Yingxue, keinginanmu akan terwujud dalam beberapa hari lagi. Entah kenapa, karena kejadian semalam, Siok Sue sepertinya jadi lebih mencintaiku. Kami bergairah sepanjang malam, bahkan tidak tidur. Apa yang ingin kamu katakan? Sekarang giliranmu. Pergi, bersihkan kamar kita sampai bersih. Tunggu. Pakai ini. Gosok perlahan-lahan sampai bersih. Lumayan. Bersih sekali. Kalau tidak, kamu bersihkan lantai seluruhnya. Gosok semuanya. Amo, makan yang banyak. Baik. Jiwang, hari ini kamu sudah bekerja keras. Kamu sudah menggosok lantai seluruh villa dan memasak begitu banyak hidangan. Bagaimana kalau tinggallah dan makan bersama kami? Jangan pedulikan dia. Bahkan jika dia mati. Itu pun masih berhutang padaku. Oh, baiklah. Siok Sue, aku sangat tidak nyaman. Amo, kamu tidak apa-apa. Ini gejala kakak Ipa. Sepertinya alergi. Di dalamnya ada kacang tanah. Kamu tahu sekali, Amo sangat alergi terhadap kacang tanah. Masih menaruh kacang tanah di masakan. Apa kamu ingin membunuhnya? Kamu sudah berkali-kali mengatakan, di rumah bahkan tidak ada setetes pun kacang tanah. Dari mana aku dapat kacang tanah? Untuk meracuninya? Kamu masih membela diri? Masa kamu ingin mengatakan, Amo sengaja, pura-pura alergi, hanya untuk menjebakmu? Kakak, ngapain kamu bicara banyak-banyak dengannya? Di lantai atas ada obat alergi kakak ipar. Ayo kita cari bersama. Ayo, PRJ. Kamu pura-pura. Kau pura-pura. Kamu juga kan? Membuat dokumen. Kanker yang sangat meyakinkan ini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan.
Kau terlalu banyak berpikir. Shu Ziwang, kita sama-sama pria. Buat apa kau berpura-pura? Bukankah kau sengaja menggunakan cara ini untuk menarik perhatian Xiao Xue lagi? Shu Ziwang, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Zhao Mo, aku tak pernah mengerti. Aku memperlakukanmu seperti saudara. Kenapa kau begitu membenciku? Mengapa kau tak bisa memberiku kelonggaran sekali saja? Benar. Dulu kalau bukan karena bantuanmu, pengacara Su yang terhormat, aku sulit terjadi pegawai tetap. Tapi aku tak bisa menerima. Mengapa nasibmu, Shu Ziwang? Begitu baik, ada bintang sekolah Li Yingsue mendampingimu, ditambah dukungan, sumber daya terbaik di seluruh firma hukum. Sementara aku hanya bisa berdiam di sudut, menjadi orang yang tak dianggap. Ketemu. Aku tak menyangka kau mencintai Xiao Xu sampai segitunya. Demi dia, kau rela mengorbankan sisa hidupmu, rela menjadi mainan keluarga He. Amo, tahanlah. Sayangnya, semua ini akhirnya menjadi keuntunganku. Shixiang, kaulah penyelamat adik junior ini. Kalau bukan karena pengorbananmu, di penjara keluarga He selama 3 tahun, Xiao Xue tak bisa bangkit kembali. Dan Li Huan tak bisa sembuh dari penyakit jantungnya dengan uang 10 juta itu. Mana mungkin aku bisa menikmati hidup enak seperti sekarang? Aku sudah bersusah payah merampas semua ini. Mana mungkin aku memberi kesempatan untuk kau rampas kembali? Apalagi yang kau rencanakan? Kalau menurutku, lebih baik kau mati saja. Amo, aku datang. Xiao Xue. Amo, apa yang terjadi, Amo? Ziwang, kau menambahkan kacang. Kemakananku saja sudah keterlaluan. Mengapa kau mendorongku? Kau senang kalau aku mati. Kau lagi? Kakak, dia sama sekali tidak kapok. Kali ini, kita harus memberinya hukuman 10 kali lipat. Siapa tahu dia, demi cemburu pada kakak ipar, akan melakukan hal yang lebih keterlaluan. Awalnya kukira pengalaman terakhir bisa membuatmu jera. Tak disangka kau tetap keras kepala. Jiong meaning dazelmu. Main perebutan kasih sayang? Kalau begitu, hari ini aku akan menggantikan Amo. Menghukummu sendiri. Ambilkan cambuk. Kau tak peduli benar salah. Hanya berdasarkan kata-kata sepintas. Langsung menuduhku. Adilkah ini? Bahkan jika sangat membenciku, harus ada bukti, bukan? Kau tahu betul, di villa tidak ada CCTV. Tak mungkin ada bukti yang kau maksud. Xiao Xue, bagaimana kalau kita maafkan saja? Menurutku, Ziwang juga tidak sengaja. Amo, tenang saja. Selama aku di sini, aku tak akan membiarkanmu sedikit pun dirugikan. Kau tak temukan bukti. Aku punya. Apa ini? Sejak kalian pergi, sampai sekarang kembali. Selama periode ini, semua hekaman suara Li Yingshu. Bukankah kau selalu ingin tahu kebenaran yang sebenarnya? Sekarang semuanya ada di ponsel ini. Mau kau dengar? Xiao Xue, Kakak ipar, kau kenapa? aku baru saja didorongnya hingga jatuh. Jadi lebih sakit. Kakak, tolong periksa kakak ipar dulu. Tapi, Kakak, dia sudah membohongimu berapa kali? Untuk bersaing dengan kakak ipar, dia bahkan sampai mengarang dusta tentang kanker stadium akhir. Rekaman macam apa ini? Menurutku, ini pasti alat peraga yang dia siapkan lagi. Xiao Xue, ini... Amor, sini. Minum obatnya. Kembalikan padaku. Dulu kau meninggalkan kami bersaudari. Kakak ipar yang mengeluarkan 10 juta untuk menyembuhkan penyakit jantungku. Kalau tidak, aku sudah mati. Jadi sekarang, aku tak akan membiarkanmu menggunakan bukti rekaman palsu sepertinya untuk memecah belah hubungan kami bersaudari dan penyelamat kami. Jangan. Jangan. Xiao Xue, dadaku masih sangat tidak nyaman. Selesai. Pasti alerginya terlalu parah. Obat segini sama sekali tidak cukup. Perlu ke rumah sakit. Harus beli obat khusus. Tapi aku harus tinggal. Merawat Amo. Sama sekali tidak bisa pergi. Semua ini karena kau. Diam saja ngapain? Cepat pergi. Aku juga tidak enak badan. Lagi pula aku terluka parah. Tidak bisa pergi. Bukannya cuma mau uang? Dalam 10 menit. Harus kembali. Kenapa denganmu? Biasanya demi uang. Bukannya kau rela mengorbankan harga diri? Kak, jangan pedulikan dia. Kalau dia tidak pergi, aku yang pergi. Tidak. Dia yang harus pergi. Amo jadi begini karena ulahnya. Dia yang harus menebus dosanya. Kalau perjalanan ini
menukar nyawaku dengan nyawanya. Apa kau masih akan menyuruhku pergi? Asal Amo bisa sembuh. Bahkan, kau mati berjuta-juta kali. Aku rela. Baik. Aku pergi. Amo, bagaimana keadaannya? Hatiku, kenapa tiba-tiba sakit sekali begini? Kakak, kamu kenapa? Ini sudah 20 menit berlalu. Secara logika, Shu Ziwang seharusnya sudah pulang. Kakak, jangan-jangan kamu benar-benar percaya dengan omong kosongnya yang menyedihkan itu? Itu semua sengaja dikatakannya, untuk menipumu supaya kamu iba saja. Tapi, dia sudah berkata seperti itu bukan sekali saja. Mungkinkah dia... Xiaoxiu, aku sangat tidak enak badan. Bisakah kamu memelukku ya, Kak? Amo? Kakak, menunggu seperti ini bukanlah solusi. Bagaimana kalau kita segera antar kakak Ipa ke rumah sakit? Amo, ayo pergi. Amo, kamu harus bertahan sedikit lagi. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Di sana ada mobil yang kecelakaan. Mobil itu kelihatannya sangat familiar. Itu. Ah, Mo. Om bilang pasti sudah. Sedang dalam perjalanan. Jangan ikut campur. Cepat bawa. Ah, mau ke rumah sakit? Benar. Percepat. Akhirnya. Akan berakhir. Sudah sadar. Tuan Shu, bisakah Anda sedikit memperhatikan kondisi tubuh sendiri? Kalau bukan karena orang baik yang kebetulan lewat, membantu menelpon polisi, Anda sekarang sudah mati. Dokter Yang, maaf merepotkan Anda. Saat memeriksa Anda, saya menemukan beberapa waktu terakhir tubuh Anda mengalami trauma serius berulang kali. Jika terus begini, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup setengah tahun. Bila bisa bertahan 2 bulan, sudah bisa dianggap keajaiban. Dua bulan. Cukup? Dokter Yang, pasien di ruang VIP memerlukan pemeriksaan Anda. Baik, istirahat yang cukup ya. Pasien di ruang VIP itu. Bukankah dia sudah sembuh? Mengapa masih perlu diperiksa? Ini yang tidak kamu ketahui. Tunangan pasien itu menyewa seluruh lantai VIP. Meminta semua spesialis di rumah sakit kita melakukan konsultasi berkala untuk memastikan tidak ada komplikasi. Astaga, ini persis seperti dongeng tentang kisah cinta. Sangat mengundang rasa iri. Li Yingxue, akhirnya aku terlibat dalam kebahagiaanmu. Namun, hanya sebagai penonton. Tuan Li, tunangan Anda sudah tidak ada masalah. Boleh pulang dari rumah sakit. Dokter Yang Anda yakin? Benarkah tidak perlu lagi melakukan beberapa kali konsultasi? Tidak perlu. Tenang saja, Tuan. Kakak-kakak tidak tahu. Demi kesehatan kakak ipar, kakak rela menghamburkan uang. Memborong seluruh lantai VIP. Sudah tersebar luas. Semua orang bilang, dan kalian adalah pasangan di Binhai. Bagaikan dewa dan dewi. Cinta seperti ini, sungguh membuat orang iri. Mulutmu lancang lagi. Dokter Yang, mengapa Anda menghela napas? Apakah menemukan masalah apapun? Tidak. Saya hanya melihat Tuan Li dan tunangannya. Begitu mesra, jadi teringat seorang pasien sebelumnya. Pasien? Iya, usianya hampir sama dengan kalian berdua. Sayangnya, dia mengidap kanker stadium akhir. Tubuhnya sudah penuh luka. Namun dia tidak punya siapa-siapa. Hanya bisa menunggu kematian dalam kesendirian. Sungguh sangat disayangkan. Sudah sakit parah begini. Belum ada yang merawatnya. Menurut saya, dia sama sekali bukan orang baik. Bukan begitu. Inilah yang menyedihkan tentang dirinya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Bahkan banyak orang yang mengecewakannya. Di puncak kariernya,
Untuk melindungi tunangannya, dia rela mengorbankan sisa hidupnya, diperlakukan seperti mainan, dan dipenjara 3 tahun sebagai pengorbanan. Semua itu demi 10 juta yuan, sedangkan dirinya sendiri, karena mengalami siksaan bertahun-tahun, akhirnya menderita kanker. Sekarang, umurnya tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Ada cerita seperti ini? Yang paling menggelikan, tunangan yang dibelanya mati-matian, menggunakan uang hasil nyawa. 10 juta yuan itu, untuk mengubah takdirnya, malah memperlakukannya seperti musuh, menyiksanya siang dan malam. Astaga, masih ada kisah seperti ini? Pria ini sudah berkorban begitu banyak, tapi dibalas dengan pengkhianatan. Keluarga tunangannya juga brengsek, buta mata dan hati. Iya kan, Kak? Tapi kenapa kisah ini terdengar agak familiar? Tuan, ada yang bisa saya bantu? Kamu pergi kemana saja? Pak, Li Tuan, ini dia. Dokter, yang ini urusan keluarga kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Urusan keluarga. Masa mereka adalah... Kamu tahu betul kalau Amo alerginya parah. Masih sengaja menunda-nunda tidak pulang. Masa kamu begitu membencinya? Bahkan ingin membunuhnya? Aku tidak. Katanya tidak. Kamu tahu kakak iparku sakit dirawat di rumah sakit, lalu sengaja memakai baju pasien yang sama. Pura-pura menyedihkan. Kulihat kamu sekarang, masih ingin merebut perhatian darinya. Tidakkah kamu sadar? Gaya meniru-niru yang memalukan ini sangat menjijikkan. Bukan Bapak Li, kalian salah paham tentang Tuan Shu. Dia Xiao. Huan, jangan salahkan Ziwang. Ini semua kesalahanku. Ziwang, menghabiskan uangmu, bermain dengan wanita-wanitamu, bahkan membuat mereka rela membelaku. Su Ziwang, kamu kalah total. Amo. Abang ipar. Dia. Shu Ziwang, kamu pikir aku buta? Amo sudah memintakan ampun untukmu. Mengapa kamu masih menyakitinya? Aku. Minta maaf. Baik. Kamu tidak mau minta maaf ya? Panggil orang. Kamu sudah berulang kali menyakiti Amo. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Suruh dia minta maaf pada Amo. Apa yang hendak kalian lakukan? Lepaskan aku. Tuan Li, cepat lepaskan. Kondisi fisik Tuan Shu tidak tahan dihajar seperti ini. Kulitnya tebal dan kasar, mana mungkin tidak tahan? Saya, Tuan Shudia. Dia sudah lama didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dia, stadium akhir kanker. Apakah kamu tidak salah, Dr. Yang? Anda adalah tokoh terkemuka di rumah sakit. Juga disuap olehnya? Bersama-sama menipu orang? Tuan Li, saya akan berbicara terus terang. Masih ingat cerita yang saya sampaikan tadi kepadamu? Sebenarnya, Tuan Shu adalah pemeran utama pria dalam kisah itu. Apa yang kamu katakan? Dia orang itu. Ya, orang yang saya maksud adalah dia. Dia rela mempertaruhkan nyawanya. Dia mencari uang 10 juta yuan. Dia membantu kakakku mengubah takdir. Dia juga menyembuhkan penyakit jantungku. Dokter Yan, Anda bercanda kan? Saya bersumpah kepada langit. Tidak ada satu kata pun yang bohong. Apakah ini benar? Bicaralah, Shu Ziwang. Saya. Ziwang, sampai saat ini, kamu masih belum mau melepaskan aku? Kakak, sadarlah. Jangan tertipu olehnya. Uang-uang ini jelas-jelas ditransfer kakak Ipa kepada kita. Bagaimana bisa sekejap mata langsung menjadi miliknya? Ya, aku ingat jelas. Setiap transaksi uang dilakukan Amo secara langsung di hadapanku. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Mengapa aku harus menjelaskan? Kalau kamu benar-benar berniat baik, periksa sendiri transaksi banknya. Bukankah semuanya akan jadi jelas? Akhirnya, aku mengerti mengapa dokter Yang menceritakan kisah itu. Bukankah kamu yang menyuapnya agar dia berpura-pura menjadi pemeran utama dalam cerita tadi? Bukan, Direktur Li. Aku akui. Baru saja sesaat, aku hampir mempercayaimu. Tapi tahukah kamu, mengapa aku tersadar? Karena kamu, Shu Ziwang, si brengsek terkutuk yang demi uang, tega mengkhianati cinta. Dasar kau berani menyamakan diri dengan dia. Dia demi wanita yang dicintainya, rela mengorbankan sisa hidupnya. Bahkan ketika dicurigai dan direndahkan, tak pernah sesaat pun menyesali keputusan awalnya. Benar, pria seperti ini. Mungkin cuma ada satu di seluruh dunia. Aku tak akan membiarkan orang sepertimu menodai namanya. Kondisi Amo sedang buruk. Untuk urusan ini, aku tak mau buang waktu lagi berdebat denganmu. Tapi kau masih berhutang maaf pada Amo. Sekarang juga, minta maaf.
Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus minta maaf? Sudah sampai segini, kau masih mengelak. Kusuruhmu belikan amo, obat penyelamat nyawa. Kau malah pergi kemana? Aku kecelakaan. Masuk ICU. Baru saja siuman. Kamu, apa katamu? Bagus. Sampai sekarang masih berbohong. Kakak, sepertinya hari ini dia perlu diberi pelajaran. Kalau tidak, dia tak akan kapok. Direktur Lee, saya bisa bersaksi untuk hal ini. Tuan Su memang mengalami kecelakaan. Dia tidak berbohong. Andai bukan karena orang baik yang lewat, membantu menelepon polisi, dia sudah mati kehabisan darah. Semua ini bisa diperiksa di arsip rumah sakit kami. Mengapa tidak kamu katakan dari dulu? Aku sama sekali tidak tahu hal-hal ini. Pernahkah kamu memberiku kesempatan untuk berbicara? Siwang, Kakak, jangan percaya omongannya. Kebenaran sebenarnya. Sampai sekarang belum kita ketahui. Lagi pula, kalau benar seperti katanya, terjadi kecelakaan parah seperti itu, bagaimana mungkin dia? Bisa berjalan-jalan di rumah sakit seperti tidak apa-apa. Itu karena kalian memanggil semua dokter rumah sakit pergi. Aku bahkan tidak bisa menemukan satu dokter pun untuk mengganti perban luka. Aku terpaksa keluar sendiri, mencari bantuan dokter. Apa? Direktur Lee, Anda mungkin lupa, Anda sendiri yang memerintahkan semua spesialis untuk melakukan konsultasi rutin dengan tunangan Anda. Ini... Ziwang. Tunggu sebentar. Siok Sue. Aku merasa sangat sakit. Ini, Kak. Siok Sue. Amo, aku akan menemanimu kembali ke kamar. Baik. Ming Ming terakhir kali menyuruh untuk menyelidiki hal yang bisa menjadi jelas. Direktur Lee, bagaimana bisa seperti ini? Ketika cinta telah hilang, kata-kata yang diucapkan akan berubah menjadi dusta. Mungkinkah semua yang kau lakukan untuknya Tidak akan pernah diketahui siapapun. Tidak akan. King King. Tidak mungkin. King King. Nona muda. Kakak senior, kali ini tidak ada yang bisa menghentikanku membawamu pergi. Ayo pergi. Apa yang terjadi selama ini? Semuanya sudah kuketahui. Perempuan bermarga itu sama sekali hanya perempuan bodoh yang buta mata dan hatinya. Dia sama sekali tidak pantas. Kau melakukan begitu banyak hal untuknya. Sudahlah. Karena dia sudah menemukan kebahagiaan yang diinginkannya, maka aku tak akan menjadi orang ketiga yang tak diundang lagi. Dia sama sekali tidak pantas mendapat kebahagiaan. Akan kubuat dia melihat dengan jelas wajah asli pria di sampingnya. Aku sudah mengirim sama semua bukti yang aku kumpulkan diam-diam untuk kasus ayahnya selama bertahun-tahun ini. Jadi, kali ini, tanpa mencantumkan nama, aku sangat penasaran. Bagaimana penyesalan Li Yingxue setelah mengetahui kebenaran nanti. Mengapa aku harus menjelaskan? Kalau kau sungguh-sungguh pergi sendiri ke bank untuk memeriksa catatan transaksinya, bukankah semuanya akan jelas? Kak Ipar, minumlah air. Amo, kartu bank yang dulu kau gunakan untuk mentransfer uang kepada kami. Masih ada? Amo, sebelumnya kamu mentransfer ke kami dengan kartu bank itu masih ada? Kakak, jangan-jangan kamu benar-benar percaya? Omong kosong Shutsivang. Tidak apa-apa. Kan itu cuma sebuah kartu bank. Aku akan memberikannya padamu setelah pulang. Aneh, hari ini pulang. Tapi kenapa Shutsivang juga tidak keluar menyambut kita?
Sial, barang ini harus diapakan? Amo? Amo? Amo, kamu sedang cari apa? Aku sudah mencari kartu bank itu. Tapi aku sudah cari di mana-mana. Tidak ketemu. Mungkin hilang. Kalau tidak, aku akan minta cetak ulang saja. Bukannya waktu itu aku masih melihatnya? Kalau tidak, lebih baik pergi mengurus kartu penggantinya saja. Amo? Kah? Bukankah ini cuma kartu ATM? Kenapa harus diselidiki? Jangan-jangan uang 10 juta itu benar-benar diberikan oleh Suzy Wang? Menurutku, Suzy Wang ini sengaja memancing perselisihan. Dia ingin membuatmu mencurigai Kakam, agar timbul kesenjangan di antara kita. Kak, jangan sampai kakak terjebak tipuannya. Memang aku terlalu berpikir negatif. Suzy Wang ini, pikirannya sangat licik. Hari ini aku tak akan membiarkannya lolos. Suzy Wang. Suzy Wang. Kak, Suzy Wang ini sepertinya menghilang lagi. Kakak, Suzy Wang ini sepertinya menghilang lagi. Jangan-jangan Ziwang lagi-lagi seperti kemarin, sengaja minggat. Sudahlah, cuekin saja dia. Nanti kalau dia sadar tak ada yang peduli, dia akan kapok sendiri dan muncul lagi. Betul. Itu suara Ziwang pulang ya? Jangan dibukain pintu. Biarkan dia di luar sana, merenung seharian semalaman. Kakak, kayaknya bukan Suzy Wang. Apa kabar? Kok sampai ke sini? Directly, perusahaan dapat pesanan dekorasi pernikahan dari hotel. Oh, kakak, pasti pesanan kakak dan kakak ipar untuk acara resepsi. Kata pihak hotel, uang muka dan cicilan pertamanya belum dibayar. Makanya, saya datang untuk konfirmasi ke Anda. Sekarang? Directly, kalau Anda sibuk, serahkan saja kartu ATM-nya ke saya. Saya yang urus. Baik, tunggu aku. Villa ini sudah saya beli. Kedepannya, tinggallah di sini dengan tenang. Untuk kondisi tubuhmu, saya akan mencari cara lagi. Pasti masih ada harapan. Jingking, saya ini sudah orang yang hampir mati. Kenapa kau melakukan begitu banyak untukku? Tidak sama. Kau di mataku, pantas mendapatkan yang terbaik. Ya ampun, Kak. Ini benar-benar lokasi pernikahan impian. Cuma membayangkan kakak dan kakak ipar akan menikah di sini. Saya langsung sangat iri. Kak, ada apa? Sudah berapa lama ini berlalu? Suzy Wang tetap sama sekali tidak ada kabar. Saya agak... Kak, buat apa kau peduli padanya? Semakin dia seperti ini, semakin membuktikan. Dugaan kami tidak salah. Dia cuma ingin mengandalkan taktik bermain hilang ini untuk membuatmu luluh dan memaafkannya. Jangan sampai kau tertipu. Manajer Lee, tempat pernikahan kami cukup diminati loh. Anda lihat, kami sudah membuat pengecualian untuk Anda dengan memesannya selama ini. Hari ini, bisakah uang muka dan pembayaran pertama dilunasi? Uang muka dan pembayaran pertama, bukannya sudah dibayar beberapa hari lalu? Saya sudah cek. Dananya memang belum masuk. Mana Erli, kartu yang Anda berikan waktu itu ada masalah. Benar. Ada masalah? Benar. Halo Tuan, apakah kartu ini salah diambil? Ini kartu kosong. Kartu kosong. Tidak mungkin. Ini adalah kartu Nyonya Lee kami. Dia adalah nasabah bank Anda, nasabah VIP. Jika ini kartu Nyonya Lee, maka ini lebih bermasalah lagi. Kartu ini selama 3 tahun, tidak ada catatan pemasukan. Sama sekali tidak sesuai dengan kebiasaan penggunaan Nyonya Lee. Apa? Tapi, catatan transaksi menunjukkan, 3 tahun lalu ada satu pemasukan besar yang sangat khusus. Tepat 10 juta. Penyetornya bernama Suzy Wang. Nyonya Lee, dengarkan saya. Perkataan saya berikutnya. Mungkin sulit Anda percayai.
Anda sebaiknya bersiap mental. Saya menemukan... Kakak, lihat apa itu? Ada apa? Bicarakan nanti. Ada apa? Bicarakan nanti saja. Benar-benar dia. Ini foto duka. Kenapa dia memfoto hal seperti ini? Xiao Sui, jangan-jangan Ziwang sudah tahu. Aku akan datang ke sini. Jadi sengaja menyiapkan properti ini. Iya kah? Ini pasti lagi-lagi akal-akalan Su Jiwang. Dia lihat kakak sudah lama tidak mencarinya. Dia takut trik menghilangnya, tidak mempan lagi. Makanya dia sengaja menyiap properti. Su Jiwang, keluar sekarang. Nona, ada yang bisa saya bantu? Berasa lagi. Su Jiwang ini. Bayar berapa untuk membantu aktingnya? Aku gandakan. Suruh dia segera keluar. Kali ini aku takkan melepaskannya. Suzy Wong siapa? Di sini tidak ada orang begitu. Aktingmu cukup meyakinkan. Orang yang fotonya tergantung di pintu itu. Bukankah dia cuma ingin menarik perhatian kita? Sekarang kami sudah datang. Suruh dia cepat keluar. Pintu? Maksudmu di pintu? Oh, Bapak yang sedang difoto untuk foto duka itu. Berhenti berakting. Panggil dia keluar. Aku tidak mau membuang waktu untuk hal seperti ini. Jadi, apa yang perlu dipermainkan? Kalau dia tidak tahu sebelumnya bahwa kami akan datang ke sini hari ini, bagaimana mungkin? Dia memasang foto almarhum lebih awal. Bahkan jika Ziwang sangat iri padaku, dia seharusnya tidak memilih hari ini. Untuk memasang foto almarhum, kan? Ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, tetapi foto almarhum itu memang sudah dipasang lebih awal. Sudah kuduga. Kalau begitu, suruh dia cepat keluar. Tuan Su itu sudah pergi sebulan yang lalu. Foto itu juga diambil saat itu. Aku sangat mengingatnya, karena jarang ada pelanggan yang masih sangat muda mengambil foto almarhum karena penyakit mematikan. Penyakit mematikan? Sampai sekarang dia masih tidak menyesal. Dia bersekongkol denganmu menggunakan cara rendahan untuk menipuku, ya? Tidak. Penyakit mematikannya itu bukan akting. Aku sudah memotret banyak foto almarhum, sangat paham bagaimana kondisi seseorang yang sakit parah. Saat itu, aku masih ingat dia berkata, Ling Shui, kita berpisah dari sini. Semoga kedamaian menyertai kita. kurasa wanita bernama Li Yingsue itu pasti telah melakukan banyak hal yang menyakitinya. Apa yang kamu katakan? Semuanya benar. Tentu saja. Aku bahkan masih punya bukti dari saat itu. Mari. Kamu lihat. Ini benar-benar sebulan yang lalu. Tapi, bagaimana dia bisa mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya? Bukankah katanya kankernya itu palsu? Jangan-jangan aku salah paham tentang dia selama ini. Kalau aku memberitahumu, minum arak ini akan membunuhku. Apakah kamu masih akan memaksaku meminumnya? Lagi pula, dia tidak hidup bahagia di keluarga He. Setahun yang lalu, karena suatu alasan, dia diusir dari keluarga He. Kemudian kami menyelidiki, dia di rumah sakit, memiliki catatan kunjungan berulang kali. Kami mengambil arsipnya baru tahu dia menjadi kanker stage akhir. Pali, biar aku bicara terus terang. Ingatkah cerita yang baru saja kusampaikan padamu? Sebenarnya, Tuan Su adalah pemeran utama dalam cerita itu. Itu semuanya benar. Ini bukan lagi alat peraga yang disiapkan Ziwang, kan? Benar juga, Kak. Su Ziwang itu licik sekali. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Meski aku tak tahu apa hubungan kalian dengannya, tapi aku ingin bersikap adil. Foto itu diambilnya sebulan yang lalu. Sekalipun dia sangat berkuasa, dia tidak mungkin membuat alat peraga terlebih dahulu, lalu menunggu kalian datang, kan? Karena itu aku percaya. Penyakit mematikan Tuan Su itu nyata. Dia akan pergi untuk selamanya. Itu juga benar. Ini, Su Ziwang, kenapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas padaku? Kalau saja aku tahu kondisimu separah ini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Tidak, aku harus mencarinya. Tanyakan langsung padanya. Halo, nomor telepon yang Anda hubungi sedang sibuk. Dia memblokir nomorku. Aku coba. Halo, nomor telepon yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Aku juga. Jika dia hanya ingin menarik perhatian kami, bagaimana mungkin begini? Ketika seseorang memutus semua kontak dan nyala mundur, hanya ada satu kemungkinan. Kali ini, dia benar-benar akan pergi. Xiao Xue,
Tidakkah kamu merasa ini sangat aneh? Ini pasti ulah iseng Ziwang. Bagaimana kalau kita... Tidak, aku tidak sabar. Aku harus segera menemukannya. Direktur Lee, Anda akhirnya menelpon balik. Dengarkan aku. Hal itu sangat penting. Meskipun ada urusan besar, maka sampingkan dulu. Kerahkan semua kekuatan grup. Tanpa peduli biayanya. Kita harus temukan Su Ziwang. Hal yang kubicarakan adalah tentang Tuan Shu. Kartu bank yang Anda berikan padaku pernah menerima transfer besar sebesar 10 juta yuan. Penerima transfernya adalah Su Ziwang. Kartu bank yang Anda berikan kepada saya. Pernah ada satu transaksi transfer besar sebesar 10 juta. Orang yang mentransfer uang itu adalah... Halo? Nona Lee, kasus ayah Anda ada perkembangan terbaru lagi. Apakah Anda punya waktu untuk datang? Polisi Zhang. Saya sedang sedikit sibuk. Bisakah Anda? Tidak, satu hal yang saya pikir mungkin sangat menarik bagi Anda. Perkembangan terbaru berkaitan dengan Su Ziwang. Kami menerima sekumpulan bukti kejahatan keluarga He serta kasus ayah Anda pada tahun itu. Berdasarkan semua informasi yang kami miliki saat ini, cukup untuk menjatuhkan keluarga He. Maksudmu, kita akhirnya bisa menegakkan keadilan untuk ayah? Benar. Selamat, Xiaoxue. Masalah paman akhirnya bisa berakhir. Oh ya, Pak Polisi, Anda bilang perkembangan terbaru berkaitan dengan Su Ziwang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda menemukan bukti bahwa Su Ziwang membantu kejahatan mereka? Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, bukti baru yang kami terima selalu dikirimkan secara anonim. Kami juga pernah mencoba menyelidiki, tapi identitas asli pengirimnya tidak pernah diketahui. Tapi baru 2 hari lalu, pengirim itu mengirimkan bukti kunci yang menentukan, kami menemukan kali ini tidak anonim. Nona Lee, orang itu adalah Su Ziwang. Anda? Apa katamu? Pak Polisi Zhang, apakah kalian membuat kesalahan? Su Ziwang jelas-jelas adalah orang yang membantu tirani tahun itu. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang selama ini membantu ayah menegakkan keadilan? Ya, bahkan jika kau menyebut siapapun, aku bisa percaya. Tapi dia, Pak Polisi, apakah kalian membuat kesalahan? Ini adalah bukti pengiriman dokumen. Di atasnya ada tanda tangan asli Su Ziwang. Nona Lee, aku percaya di dunia ini tidak ada yang lebih mengenali tulisan tangannya dari bukti. Kak, bukti ini dipalsukan kan? Kak, katakan sesuatu. Tidak. Ini benar-benar tulisan tangan Su Ziwang. Benar-benar dia. Huan, mungkinkah selama ini aku salah paham pada Ziwang? Su Ziwang, aku tak akan membiarkanmu menang. Tidak. Masalah ini tidak sesederhana itu. Kau berpikir, kalau Ziwang benar-benar begitu adil, bagaimana mungkin dia mengkhianatimu? Kalau menurutku, selama ini dia diam-diam, melakukan begitu banyak hal. Hanya ingin menebus kesalahan. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Amu, barusan kau tersenyum, ya? Aku untukmu dan Ziwang. Khawatir saja masih tak sempat. Mana mungkin aku tertawa? Benar, Kak. Apa kakak salah lihat? Barusan aku yalas-yalas, melihatnya tersenyum. Mungkinkah ini benar-benar halusinasi? Kurasa kakak pasti terganggu oleh Ziwang, sampai tak tenang hidup. Xiaoxue, bahkan jika Ziwang benar-benar kembali, aku pasti tak akan membiarkannya. Tidak. Aku ingat betul, setiap kali menghadapi urusan Su Ziwang, kakak selalu membelanya. Tapi kali ini, saat bahkan kami yang paling membencinya, mulai goyah, kenapa justru kakak yang paling mencurigainya? Xiaoxue, aku hanya takut kakak tertipu olehnya lagi. Aku masih ingat dulu saat kakak dikhianati oleh Ziwang. Betapa menderitanya kakak. Bagaimanapun juga, aku tak boleh membiarkannya menyakiti kakak lagi. Amo memang sama seperti biasanya persis. Tapi kenapa kali ini? Aku merasa dia agak aneh. Kak, kakak ipar sangat mencintaimu. Mana bisa kakak mencurigainya? Jangan lupa, dulu saat kita bersaudari, terjebak dalam situasi putus asa, kakak iparlah yang mengeluarkan 10 juta yuan, hingga keluarga Li bisa seperti sekarang. Amo, maafkan aku. Aku benar-benar terlalu tertekan, terlalu banyak hal yang ingin kutanyakan langsung pada Su Ziwang. Tak apa. Su Ziwang, kau sebenarnya pergi kemana?
Cantik sekali. Setelan ini yang paling cocok untukmu. Hai, kamu bilang apa? Kita selamat. Tidak ada orang yang melebihi aku dalam memahami tubuhku. Jangan buang waktumu padaku. Anggap saja ini untukku. Baik? Pergilah. Tuan Shu, selamat. Kondisi Anda saat ini sangat memenuhi syarat untuk pengobatan eksperimental kami. Apakah maksudmu kakak seniorku bisa diselamatkan? Tidak bisa dijamin, tapi setidaknya ada kemungkinan 85% untuk sembuh total. Namun, karena obat ini masih dalam tahap percobaan, jika Anda memutuskan untuk berpartisipasi, Anda akan menjalani masa karantina selama 1 tahun. Selama 1 tahun ini, Anda tidak boleh berinteraksi dengan siapapun dari luar, baik melalui kontak langsung maupun komunikasi, termasuk keluarga, teman, dan juga kekasih. Tuan Su, apakah Anda yakin ingin berpartisipasi? Pada hari itu, saya pasti akan menjadi orang pertama yang Anda temui. Saya setuju. Baik, kamu pulang dan siapkan barang-barangmu. Berkumpullah di sini 2 hari kemudian. Shu Ziwang, selama bertahun-tahun ini, sebenarnya berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Kembalilah segera, boleh tidak? Aku punya sangat banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Xiaoxue, jika kamu ingin menemukan Ziwang, aku punya satu cara. Apa caranya? Saudara senior, jangan terlalu membebani dirimu. Kita sudah melewati banyak hal. Yang ini juga bukan masalah besar. King, terima kasih. Ya ampun, inilah gaya orang kaya ya. Sekadar menikah, sampai membuat gempar seluruh kota. Ini kamu tidak tahu kan? Kreatif direktur keluarga Li ini, tunangannya justru dia yang kejar. Sekarang akhirnya berhasil. Tentu harus ke seluruh dunia menyatakan klaim kepemilikan. Sudah dikirim? Kenapa dia belum menyadari? Wajah asli Jomo. Dia sengaja memperlihatkannya kepadaku. Diperlihatkan untukmu. Berhenti. Hei, konon, ini di Binhai, hotel paling mewah. Ziwang, ketika aku menjadi presiden direktur, di hari pernikahan kita nanti, akan kusewa seluruh hotel, menggelar pesta yang membuat semua orang iri dengan pernikahan megah itu. Li Yingxue, akhirnya kau ingkar janji. Yang berdiri di sampingmu sudah berganti orang lain. Cara ini benar-benar berguna. Xiaoxue, coba kau pikir. Ziwang sudah menyiapkan begitu banyak properti. Bukankah tujuannya membuatmu panik dan menipumu agar berubah pikiran? Kalau begitu, saat dia tahu cara ini tidak berhasil, dan kita malah memajukan pernikahan, dia pasti akan pulang dengan malu dan mencarimu. Tapi kalau dia benar-benar tidak bisa kembali? Lalu kenapa? Bukankah pernikahan ini yang selalu kau inginkan?
Bisa menghabiskan sisa hidup bersamamu lebih awal membuatku senang. Bisakah kau beri aku waktu lagi? Shixiong, apakah kau lupa selama bertahun-tahun ini? Bagaimana Li Yingshui memperlakukanmu? Apakah kau masih menyimpan sedikit harapan padanya? Tenang saja. Aku sudah tidak punya sedikit pun rasa rindu padanya. Aku hanya ingin mengakhiri masa laluku dengan tuntas. Baik. Kalau begitu, aku tunggu di luar. Xiao Xue, pernikahan akan segera dimulai. Cepat ganti baju pengantin. Baik. Orang bermarga Shu itu sudah menyakiti kakakku. Sampai seperti ini. Kalau nanti dia benar-benar datang, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Bahkan tempat pernikahan. Semuanya persis seperti yang kau impikan dulu. Li Yingshui. Semoga mimpimu menjadi kenyataan. Su Ziwang. Kakak iparku benar. Kau sengaja menghilang. Sengaja menyiapkan banyak properti. Foto almarhum. Penyakit kanker. Dan bukti-bukti yang dikirim ke kantor polisi itu. Kupastikan kau yang mengambil paksa. Jasa orang lain. Kau benar-benar sampah masyarakat. Berani-beraninya kau melawan. Seandainya aku tahu kau pengkhianat dari awal, tak seharusnya aku menyelamatkanmu. Sudah sampai segini, kau masih merebut jasa kakakku. Menyelamatkanku? Kurasa kau justru ingin mencelakaikanku. Kau dan kakakmu biasanya orang yang sangat cerdas, tapi tak pernah terpikir dulu. Zomo. Hanya magang yang bahkan sulit jadi staf tetap. Dari mana dia dapat dia juta untuk menyelamatkan kalian? Ziwang, syukurlah kau pulang. Aku dan Yingshu sangat khawatir. Jangan cari masalah lagi ya. Lihatlah betapa baik kakak iparku padamu. Sedangkan kau, jangan kira dengan segala usahamu untuk menarik perhatian kakakku, lalu bisa balikan dengannya. Ku beritahu kakakku dan kakak iparku pasangan yang ditakdirkan. Dasar sampah sepertimu, jangan harap kami berdua mau memandangmu. Benar? Aku juga saja. Li Yingshui dan dia lebih serasi. Apa katamu? Kau menghilang begitu lama. Baru kembali. Hanya ingin memecah belah hubungan aku dan Amo? Aku tidak memecah belah. Aku sungguh-sungguh merasa kalian memang jodoh. Cukup. Awalnya aku tidak mau percaya. Itu adalah caramu. Tidak kusangka Amo ternyata benar. Kau lihat keadaan tidak bisa diselamatkan. Jadi kau panik, bukan? Li Yingshui, sebenarnya apa yang membuatmu menjadi seperti sekarang? Itu kau. Berulang kali kamu mengkhianati. Berulang kali kamu mempermainkan. Pura-pura kanker. Memutri foto pemakaman. Bahkan menyamar sebagai orang itu yang diam-diam di belakang layar. Membantuku. Orang baik hati. Shu Ziwang. Apa aku tidak cukup mengenalmu? Jika saja hal-hal itu satu pun benar, kau pasti akan menjadikannya alasan untuk menuntut dariku. Kak, pernikahan akan segera dimulai. Kau dan calon suamimu lakukan ritual dulu. Ada aku di sini. Aku takkan biarkan dia merusak pernikahan. Xiao Xue. Aku tahu perasaanmu masih tersisa padaku. Tapi hal-hal itu membuatku muak. Sebagai hukuman, hari ini aku akan membuatmu menyaksikan dengan mata kepalamu. Aku menikah dengan orang lain. Li Yingshui, tidak tahu apakah kau akan menyesal. Saat mengetahui kebenaran, apa kau akan menyesal? Baik, Tuan Muda. Sekarang Anda bisa mencium pengantin Anda.
Dulu, saudariku membelimu hanya untuk membalas rasa sakit. Tinggal kamu sedikit, diam sedikit. Kini, akhirnya keinginannya terwujud. Suzy Wang, aku ingin mewawancaraimu. Melihat pemandangan di depan matamu ini, apa perasaanmu? Terima kasih kepada kalian bersaudari atas semua yang telah dilakukan. Kalian membuatku tidak menyesal atas keputusan yang kuambil. Tidak menyesal atas keputusanmu? Suzy Wang, maksudmu apa? Suzy Wang. Ziwang, kamu bilang, akhirnya kamu bisa kembali. Mana mungkin aku melepasmu pergi? Apalagi yang ingin kau lakukan? Amo, kamu di mana? Ziwang, aku tidak sengaja merebut Xiao Shui darimu. Maafkan aku, bolehkah? Amo? Tolong, Ziu. Amo, kamu tidak apa-apa. Amo? Ziwang, aku sudah minta maaf kepadamu. Mengapa kau ingin membunuhku? Apakah orang sepertiku ini tidak pantas mendapatkan cinta Sui? Zhao Mo, kau. Suzy Wang, kamu tahu jelas, Amo tidak bisa berenang. Masih juga kau dorong dia ke air? Pembunuh. Kalian berdua bersaudara. Biasanya sangat pintar. Artinya yang buruk ini tidak bisa kalian lihat. Sebelumnya, berkali-kali aku tidak menagihmu. Tapi kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Penjaga. Li Yingshu. Kau mendorong Amo ke air, maka aku juga akan membuatmu merasakan. Rasanya tenggelam. Li Yingshu, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Dorong dia turun. Li Yingshu, di matamu hanya ada suami barumu. Tapi lupa, aku juga tidak bisa berenang. Direktur Lee, kalau diteruskan, bisa terjadi korban jiwa. Sui, bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku memaafkan Ziwang. Mengapa setiap kali kamu yang mengalah? Kali ini, dia yang mulai mengganggumu. Amo, aku pasti akan membalaskanmu. Lanjutkan. Hentikan. Berhenti. Lagi-lagi kamu. Sudah ada contoh sebelumnya. Mengapa kamu merasa bisa lagi menyelamatkannya? Panggil orang. Saudara. King, bawa aku pergi. Baik. Berhenti. Dia milikku. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Ini 10 juta. Cukup untuk membeli. Semua yang dipinjamkan saudara kepadamu. Suzy Wang, apakah kamu pikir 10 juta dulu itu bisa membeli semua perasaanku padamu? Semua kebencian? Dan kita tidak saling berutang lagi? Nona Lee, saudara tidak pernah berutang apapun padamu. Tapi kamu berutang kepada saudara. Seumur hidupmu tidak akan cukup untuk melunasinya. Bagaimana mungkin aku berutang padanya? Dia yang mengkhianati, meninggalkanku. Kamu akan tahu nanti. Semoga saat itu kamu tidak menyesal. Nanti kamu akan tahu sendiri. Semoga saat itu kamu tidak menyesal. Ayo pergi. Kalian berhenti. Saudara seperguruan. Li Yingshu itu keterlaluan sekali. Kenapa kamu tidak membiarkan aku? Ini memberi pelajaran kepada mereka. Sudahlah. Orang yang takkan bertemu lagi seumur hidup ini. Ngapain lagi berurusan dengannya? King, ayo kita pergi. Baik. Kak, bagaimana bisa kamu membiarkan mereka pergi begitu saja? Mereka tadi hampir saja membunuh kakak kibar. Kak, kenapa kamu? Xiao Shui, kamu kenapa? Wajahmu terlihat tidak enak. Dia tadi bilang, aku pasti akan menyesal. Kak, kamu percaya juga omongan mereka? Pasti cuma pura-pura misterius lagi. Iya. Ziwang seperti ini. Bukan sekali 2 kali.
Tapi kenapa aku merasa dia tidak seperti berbohong? Kak, apa? Kamu bilang apa? Apa yang kamu katakan? Xiao Shui, apa yang terjadi? Ada sedikit masalah di perusahaan. Aku harus segera kembali ke sana. Tapi hari ini adalah hari pernikahan kita. Hal apa yang begitu penting? Benar, Kak. Jika ada urusan mendesak, aku bisa kembali untuk membantumu menanganinya. Tidak boleh. Aku harus kembali sendiri. Manajer Lee, sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. Tapi waktu itu kamu sibuk dengan hal lain. Jadi aku tidak sempat. Ini bukan kartu bankku. Apa? Kalian sampai. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa menanganinya dengan baik? Masih perlu aku datang sendiri? Anda tunggu sebentar. Aku akan memeriksanya. Untuk hal seperti ini di masa depan, hubungi aku setelah memastikannya. Kalau tidak, aku akan merasa kamu dan Suzy Wang berkomplot untuk menipuku. Mana Erli? Aku mana, Erli? Kami sudah memeriksanya. Ini memang bukan kartu bank Anda. Sistem kami menunjukkan pemilik kartu ini. Bernama Joe Mo. Direktur Lee. Direktur Lee. Direktur Lee sudah sampai di rumah. Kartu ini dari pembukaan rekening hingga sekarang, hanya ada satu transaksi masuk. Penyetor sudah dikonfirmasi tanpa keraguan, yaitu Tuan Shu Ziwang. Jika kartu ini bukan milik Anda, Direktur Lee, maka itu menunjukkan 3 tahun yang lalu, Tuan Su pernah mentransfer 10 juta ke akun Suami Onda. Direktur Lee, apakah Anda mendengarnya? Selama bertahun-tahun ini, Anda telah salah paham terhadap Suzy Wang. 10 juta itu adalah miliknya. Bukan milik Zomo. Suzy Wang. Ziwang. Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun yang lalu? Hingga membuatmu menderita begitu banyak, masih tidak mau mengatakan kebenaran? Siapa yang bisa memberitahu saya? Tenang saja. Uang sebanyak itu, dalam beberapa hari, saya akan mengembalikan pokok dan bunganya, semuanya kepada Anda. Sekarang aku adalah pemilik grup Lee, sang tuan rumah. Hanya 30 juta yuan saja. Nanti, aku akan beri alasan bodoh kepada istri bodohku itu. Katakan saja, aku mau memulai bisnis. Dia pasti akan langsung mentransfer uangnya. Apa kau tidak takut, Ling Shui? Suatu hari tahu kebenarannya. Tahu? Dia? Dengarlah, istri bodohku itu kebodohannya bukan main. Ingatkah kau? Dulu, Suzy Wang memberiku 10 juta yuan, aku bisa membodohinya dengan mudah. Beberapa hari lalu, aku pura-pura didorong Suzy Wang ke air. Lalu dengan sedikit hasutan, dia hampir menenggelamkan Suzy Wang sampai mati. Suzy Wang itu cukup menyedihkan. Bertemu dengan bajingan sepertimu. Menyedihkan. Menyedihkan apanya? Menurutku, si penjilat pantas mati mengenaskan. Kurasa dia tidak akan bertahan lama lagi. Istri bodohku itu, sampai mati pun tak akan tahu, pria yang paling dicintainya ternyata telah dibunuh oleh tangannya sendiri. Sayang, kapan kamu pulang? Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Jangan panggil aku sayang. Aku jijik mendengarnya. Sayang, kamu kenapa? Kakak ipar, jangan mendekat. Dia bukan kakak iparmu. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Xiao Shui, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Apa yang baru saja kamu ucap? Aku dengar semuanya. Xiao Shui, aku barusan hanya bercanda dengan teman. Semuanya tidak benar. Itu bukan candaan. Semua yang kamu katakan benar. Aku bodoh? Ini wanita paling bodoh di dunia ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa kamu tipu selama bertahun-tahun? Uang 10 juta itu milik Ziwang kan? Apa?
Uang 10 juta itu milikku. Kamu dan Huan tahu itu. Sampai sekarang kamu masih membela diri. Seseorang. Tidak hanya itu, kabar Ziwang mengidap penyakit mematikan. Dan juga benar. Kamu jelas tahu segalanya. Tapi berulang kali menghasut dan berulang kali memfitnah. Menempatkannya dalam bahaya maut. Kak, maksudmu selama ini kita telah salah paham terhadap Kak Ziwang. Xiao Shui, dengarkan penjelasanku. Xiao Shui, berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Boleh tidak? Aku itu karena sangat mencintaimu. Aku tidak rela. Mengapa dia bisa mendapatkan cintamu? Aku tidak bisa. Karena kau tidak layak. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Xiao Shui, apa katamu? Aku akan membalas semua penderitaan Ziwang yang telah dia alami 10 kali lipat kepadamu. Zhao Mo, aku sama sekali tidak mungkin membiarkan kamu dengan mudah. Bawa dia pergi. Jangan. Xiao Shu, jangan. Kak, ayo kita segera cari Kak Ziwang dan bawa pulang. Shixiong, kalau kau tidak bisa bertahan, pikirkanlah aku. Aku akan menunggumu di sini. Ziwang. Kalian masih mau menyakiti senior? Tidak, saya sudah tahu semuanya. Ziwang, bisakah kau memberiku kesempatan? Mari kita bicara baik-baik. Kak Ziwang, aku dan kakakku benar-benar tahu salah. Tolong beri kami kesempatan untuk mengakui bersalah. Menurut kalian, apakah semua hal di dunia ini bisa diselesaikan hanya dengan mengakui salah? Selama bertahun-tahun ini, apa kalian lupa semua yang kalian lakukan kepada senior? Ziwang, kakak, aku benar-benar menyesal. Menyesal salah menilai orang. Menyesal atas semua luka yang kubicarakan padamu. Ziwang, asalkan kau mengangguk, semua milik grup Li akan menjadi milikmu. Sedangkan aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus dosa padamu. Aku Ren. Kak Ziwang. Senior? Sebenarnya sebelum berangkat kali ini, aku menyiapkan satu hal. Dulu aku sudah tak punya sedikit pun rasa rindu pada dunia ini. Tapi kali ini, sebelum berangkat, kupikirkan berulang kali. Aku harus bertahan sampai akhir. Saat aku mendapatkan kehidupan baru, aku akan menyerahkan cincin ini langsung ke tangannya dan menemaninya menghabiskan sisa hidupku. Ziwang. King. Terima kasih. Terima kasih telah menemaniku. Kamu yang membuatku merasakan dicintai. Juga membuatku mendapatkan kembali keyakinan untuk hidup. Kakak, tidak. Tunggu aku. Setahun lagi, aku pasti akan datang untuk menikahimu. Tidak. Ziwang, jangan. Ziwang, aku akan menunggumu. Jangan. Ziwang, jangan. Ziwang. Kalian tunggu di sini saja. Jangan maju lagi. Halo, bolehkah aku bertanya? Apakah hari ini adalah hari berakhirnya? Perkopametis? Ya, tunggu saja di sini. Terima kasih. Kau bilang akan datang untuk menikahiku. Penipu besar. Kakak.
Aku sudah berjanji akan menikahimu. Aku pasti tidak akan mengingkari janji. Kak, kamu kenapa? Itu kan Kak Ziwang. Dia adalah Ziwang. Tapi dia bukan lagi Ziwangku. Perasaan ini, ku hancurkan dengan tanganku sendiri. Aku tidak punya muka untuk mengganggumu lagi. Ziwang, karena ini yang kamu inginkan. Baiklah. Di sisa hidupku, semoga kamu bahagia.